berapa? 100 ringgit ya. Nah, jadi ini semua adalah trik. Oh, trik ke? Trik, ini bukan ilmu ini, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GNS Gus Nur Syamsun dimanapun berada. Apakah Anda sudah ikutan acara GNS Gus Nur Syamsun di tayangan TV Malaysia? Gus Nur Syamsun GNS terbukti telah mengabulkan permintaan dan request setiap penonton untuk pembuktian pembongkaran trik jitu yang digunakan para dukun untuk mengelabui masyarakat. Yang tujuannya untuk kepentingan sempit mereka, agar mereka dukun ini, bisa meraih untung darinya. Gus Nur Syamsun memberikan kejutan kepada penonton di Malaysia. Dari situ, GNS Gus Nur Syamsun memberikan pendidikan dan pelurusan terkait teknik pengobatan non-medis yang akurat yang dipraktikan para guru spiritual di Indonesia. RM1 juga. Ah, Merah tu. itu berapa seringgit? RM1. Nih, ini dua inilah. Biar enggak lama. Yang ini masukkan sini. Ui. Dah. Oh, ini. Keluar berapa itu? Ini yang saya tak nak bila ada ustaz. Itu keluar berapa itu? 10. 10 ringgit. Ini yang saya pegang ini. Angka uang paling besar di Malaysia berapa? 100. 100 ringgit. RM100. Nah, ini saya keluarkan ya, 100 ringgit ya. Nih. Ini berapa? 100. 100 ringgit ya. Nah, jadi ini semua adalah trik. Oh, trik ke? Trik, ini bukan ilmu ini, bukan. Triknya macam mana? Triknya macam mana? Ah. Kecepatan tangan. Rahasia kalau saya kasih tahu, kasih bagi ilmu, triknya bagaimana? Intinya ini sulapan. Ini bukan ilmu. Silap mata kalau Silap Indonesia. mata. Okey. Okey. Apa bahasa Malaysia apa? Silap mata. Silap mata. Kalau di bahasa Indonesia, trik sulap. Trik sulap. Ya, kecepatan tangan mengelabui pandangan mata. Sahabat GNS Gus Nur Syamsun. GNS menjelaskan bahwa pengobatan non-medis yang digunakan oleh para spiritual ini semuanya adalah berlandaskan kitab suci Al-Quran. Ayat-ayat yang dibaca pun juga menggunakan Al-Quran, itulah jenis ruqyah yang asli. GNS juga menjelaskan, bahwa ada teknik ilmu ruqyah dengan jenis ilmu geni. Inilah yang perlu diketahui oleh masyarakat. Coba simak penjelasan GNS Gus Nur Syamsun. Nah, tapi yang murni ruqyah asli, itu dari surat-surat Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Ada juga pakai kulhu geni. Ajian kulhu geni itu, nah kalau saya ada bahannya, lain waktu lah, next time. Jadi kulhu geni orang sekarang itu biasanya yang mengeluarkan ajian begini, nanti keluar api, push. Itu orang sekarang. Itu saya nyatakan itu nggak benar. Kulhu geni yang asli adalah di mana kulhu geni itu dibacakan untuk mengobati orang yang kemasukan jin. Itu supaya membakar jin. Dan itu tidak keluar api. Tak keluar api. Perubahan. Urusan sembuh seperti Dato, saya dan kawan-kawan yang lainnya sebagai praktisi itu sebatas mendoakan. Sebatas berdoa sama Allah. Adapun tentang kesembuhan itu dikembalikan kepada keyakinan. Jadi misalkan Dato sudah mengobati orang, tapi Dato sudah yakin kepada Allah, kita sudah berserah kepada Allah. Tapi si tamu, masyarakat yang diobatin, yang didoain, yang didoakan tidak yakin, maka tidak akan sembuh. Karena sembuh dasar dari awal kesembuhan itu harus yakin, iman sama Allah. Seperti itu sebetulnya sumber penyakit pertama adalah ada di dalam hati kita. Itu. Makanya kalau saya di YouTube selalu mengatakan kembalilah kepada Al-Quran dan sholatmu. Benahi sholatmu dan dibenahi Al-Quranmu. Hanya itu saja sebetulnya. Jelas sekali GNS Nur Syamsun membongkar trik dukun yang berkedok ustadz ini. Para penonton semuanya. Jadi, dengan penjelasan GNS Nur Syamsun GNS dan Al-Habib Asmawi sungguh-sungguh luar biasa, dapat mencerdaskan masyarakat. GNS juga menjelaskan seputar santet. Santet adalah melakukan transfer penyakit tanpa menyentuh.
Teknik pengobatannya dengan cara mendoakan yang dilakukan dengan cara medis dan atau non-medis itu tadi. Dari pengobatan non-medis ini, pasien harus menanamkan keyakinan yang kuat dalam hati, supaya yang masuk ke dalam bawah sadar nantinya adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan penyakitnya. Orang yang perutnya besar, perut besar ya, itu tak semua orang perut besar itu sakit santet. Oh, okey. Tak, Busung lah kalau mereka. Busung. busung. Bisa busung, bisa liver, Ya betul. bisa ginjal. Betul. Ya penyakit medis lah, Medis ya. penyakit medis. Tetapi spiritual atau orang yang mengaku dirinya ustadz, uskun. Nah, ustadz plus dukun. Jadi banyak sekali masyarakat sekarang yang telah katakanlah ditipu sama uskun, ustadz dukun. Pakaiannya, mohon maaf Dato. Kayak gini. Seperti ini. Pakaian seperti ini, pakai jubah, jubahnya luar dalam, gamis ya, terus pakai sorban, pakai imamah, pakai tongkat, kemana-mana bawa tasbih, ya kan? Belum tentu dia itu ustadz murni. Jadi penyelewengan dalam pengobatan ya. Terkadang begini, orang yang perutnya besar, perut besar ya, itu tak semua orang perut besar itu sakit santet. Oh, okey. Tak, Busung lah kalau mereka. busung. Bisa busung, bisa liver, Ya betul. bisa ginjal. Betul. Ya penyakit medis lah, Medis ya. penyakit medis. Tetapi spiritual atau orang yang mengaku dirinya ustadz, uskun. Nah, ustadz plus dukun. Jadi banyak sekali masyarakat sekarang yang telah katakanlah ditipu sama uskun, ustadz dukun. Pakaiannya, mohon maaf Dato. Kayak gini. Seperti ini. Pakaian seperti ini, pakai jubah, jubahnya luar dalam, gamis ya, terus pakai sorban, pakai imamah, pakai tongkat, kemana-mana bawa tasbih, ya kan? Belum tentu dia itu ustadz murni. Banyak pengobatan seperti itu. Si ustadz uskun ini, ustadz alias dukun, ini mengatakan ini kena santet. Kalau ditakut-takuti, sampean kena santet ini bahaya. 7 turunan bakalan mati. Itu. Amaran. Nah, supaya tamu atau pasien atau masyarakat yang sakit perut besar, busung, itu takut. Sugestinya atau akal sehatnya ketakutan. Sehingga kesempatan bagi spiritual uskun ini akan meraup uangnya, hartanya. Iya. Nah,